Ledakan. Feng Yanglai dan keluarga Feng Yang berdiri bersama. Wajah sedingin es mereka merangkak dengan niat membunuh saat mereka menatap Miracle Dr. Bloodman. Ini, semua orang dari Sekte Onak dan Duri tercengang di tempat kejadian. Sial, orang asing ini jelas merupakan bakat tertinggi. Dia setidaknya setengah langkah menuju pakar bawaan. Ketika pemimpin Sekte Tang memandangi Miracle Dr. Bloodman, dia tertegun. Namun, dia langsung mengerutkan kening saat melihat orang-orang dari keluarga Feng Yang. Beraninya kau melukai anakku. Kamu pasti lelah hidup. Feng Yanglai menyentakkan tubuhnya dan memancarkan aura yang kuat dan intens darinya. Dia memelototi Miracle Dr. Bloodman dengan sepasang mata tanpa emosi sebelum dia mengulurkan tangannya, mengambil pedang dari seorang pria paruh baya di sebelahnya. Bawaan. Seniman bela diri di sekitarnya dalam radius beberapa ratus meter ditarik oleh aura besar yang segera meledak oleh pakar bawaan. Semua orang menoleh dengan kaget. Itu keluarga Feng Yang. Itu Feng Yanglai. Siapa yang menyinggung mereka? Kekuatan kelas satu lainnya. Kalau tidak, siapa yang berani menyinggung mereka? Kerumunan memandang dengan ragu. Bahkan orang-orang dari Istana Api di tengah mengalihkan perhatian mereka ke sini. Orang tua aneh. Karena Anda bahkan tidak bisa mengajari putra Anda dengan baik, saya harus melakukannya untuk Anda. Mengapa? Ekspresi Miracle Dr. Bloodman tetap tidak berubah. Dia mempertahankan tatapan menghina ketika dia melihat Feng Yanglai. Namun, tuxedo merah yang dia kenakan semakin gelap saat dia melepaskan aura berdarah dari tubuhnya. Ini, bawaan. Merasakan sikap Miracle Dr. Bloodman, Feng Yanglai menajamkan matanya saat dia menatapnya. Miracle Dr. Bloodman melebarkan mulutnya, beraninya kau mengganggu tuanku. Anggap dia beruntung karena aku tidak membunuhnya. Menguasai. Feng Yanglai mendengar kata itu lagi. Radians berkedip di matanya saat dia menatap Sun Lingxiu yang sedang duduk di sana dengan ekspresi gelap. Tetapi, pada saat ini, Miracle Dr. Bloodman bergerak dengan kecepatan yang menakutkan dan menakutkan. Sosok merah segera muncul. Bahkan jika aku lelah hidup, bisakah kau membunuhku? Tua aneh. Ketika manusia darah dokter ajaib muncul kembali, dia sudah berada setengah meter dari sisi kiri Feng Yanglai. Sinar merah berkedip di matanya saat dia menatap mata dinginnya pada Feng Yanglai. Feng Yanglai terkejut saat dia menatap Miracle Dr. Bloodman dengan darahnya menjadi dingin. Bahkan, dia tidak menangkap jejak pergerakan lawannya. Menyadari hal ini, tangan yang memegang pedang sedikit bergetar. Kerumunan di sekitarnya dari keluarga Feng Yang juga menatap dengan ketakutan pada Miracle Dr. Bloodman. Mereka menelan air liur mereka dan menempel erat pada senjata mereka. Sangat menyesal. Itu salah anakku. Feng Yanglai meminta maaf dengan tatapan malu. Itu benar. Hiak-hiak. Jadilah baik. Aku akan membunuh kalian semua jika kamu terus membuat marah tuanku. Miracle Dr. Bloodman tertawa terbahak-bahak sebelum dia kembali ke Sun Lingxiu. Dia meluruskan pakaiannya dan berdiri di sampingnya, seperti pelayan Inggris. Dengan mengabaikan mereka, dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang mengira orang seperti itu bisa menjadi pakar bawaan yang menakutkan. Dan tidak ada yang mengira gadis cantik yang membaca bukunya dengan tenang adalah master dari pakar bawaan ini. Bawa Keir untuk perawatan. Feng Yanglai berbicara kepada anggota di sampingnya dengan ekspresi keji. Ya, ketua. Keluarga Feng Yang menatap orang asing dengan mantel merah tua dengan tatapan tegas. Akhirnya, mereka mengalihkan perhatian mereka ke gadis cantik yang sedang membaca buku. Latar belakang apa yang dia miliki untuk memiliki pakar bawaan sebagai budaknya? Semua orang merenungkan keraguan pada diri mereka sendiri. Sungguh menakutkan. Orang-orang dari Sekte Onak dan Duri juga menatap Miracle Dr. Bloodman dengan tatapan kaget. Orang-orang di sekitar Miracle Dr. Wang bukanlah orang biasa. Pemimpin Sekte Tang tertegun, tapi dia menghela nafas lega pada dirinya sendiri. Sekte dan keluarga yang jauh pada akhirnya menggelengkan kepala saat mereka bertanya-tanya. Chief, siapa gadis itu dan pria parubaya bermantel merah itu? Bagaimana mereka bisa begitu mendominasi? Seorang lelaki tua berjongkok di samping Feng Yang Kai dan melanjutkan perawatannya. Wajahnya serius saat dia melirik ke arah lain dan bertanya dengan suara rendah. Aku tidak tahu. Seorang master pakar bawaan jelas bukan orang biasa. Feng Yanglai mengepalkan tinjunya erat-erat dengan ekspresi keji. Dia merasakan tamparan di wajahnya ketika dia mengingat apa yang baru saja dia katakan, seorang gadis yang cocok dengan keluarga Feng Yang. Mengingat apa yang baru saja terjadi, dia harus mengalah pada keberadaan misterius itu terlepas dari kenyataan bahwa dia adalah seorang pakar bawaan. Terlepas dari dukungan yang mereka miliki,
dia tidak dapat berurusan dengan orang asing bermantel merah itu. Mungkinkah mereka dari Sekte Onak dan Duri? Seorang pemuda tiba-tiba bertanya. Bagaimana mungkin? Di mana Sekte Onak dan Duri mendapatkan ahli yang begitu mendominasi? Selain itu, hanya pria merah tua yang menakutkan itu yang baru saja bergerak. Wang Xian menatap keluarga Feng Yang dengan santai saat dia mengungkapkan senyum di wajahnya setelah mendengar percakapan mereka. Dia tidak bergerak sekarang karena Miracle Dr. Bloodman ada di sekitar. Mengingat kemampuan Sun Lingxiu, dia juga tidak membutuhkan bantuannya. Tanpa 3 atau 4 pakar bawaan, tidak ada yang benar-benar bisa menjatuhkan Sun Lingxiu dan Miracle Dr. Bloodman. Kekuatan kelas 1 rata-rata tidak ada artinya bagi mereka. Yaitu, murid dari Flame Palace. Semuanya adalah talenta muda. Mereka memiliki sejumlah besar orang berbakat. Tidak ada pasukan kelas 1 rata-rata yang bisa dibandingkan dengan mereka. Aku harus bergabung dengan Flame Palace dan menjadi salah satu anggota mereka hari ini. Pada saat ini, keributan terjadi tidak jauh. Semua perhatian dialihkan ke sisi itu saat semua orang menyaksikan para murid muda dari Flame Palace. Mereka berjalan keluar, mengenakan seragam dengan sulaman api di atasnya. Ada sekitar 30 hingga 40 murid berusia 30 tahun ke bawah. Semuanya dianggap talenta muda. Mereka membuat kehadiran yang mengesankan dengan ekspresi angkuh di wajah mereka, memberikan rasa percaya diri yang luar biasa pada diri mereka sendiri. Murid inti dari berbagai keluarga dan sekte merasa rendah diri saat melihat mereka. Istana Api akan merekrut murid yang luar biasa hari ini. Silakan bersiap-siap jika Anda ingin bergabung dengan kami. Kami akan mengadakan penilaian nanti, kata para murid dari Flame Palace dengan suara rendah saat mereka mengalihkan pandangan mereka. Nak, kamu harus bekerja keras untuk masuk ke Istana Api nanti. Ayah, aku akan menjadi murid Istana Api. Begitu kamu bergabung dengan Istana Api dan menjadi murid Sekte Suci, kamu akan mendapat dukungan kuat di masa depan. Tidak perlu khawatir selama sisa hidupmu. Kerumunan di sekitarnya sangat senang dengan apa yang dikatakan para murid Istana Api. Mereka semua berpaling kepada anak-anak mereka dan mengingatkan mereka. Mereka akan sangat beruntung jika bisa bergabung dengan Sekte Suci. Hei, murid dari Flame Palace sedang menuju ke arah kita. Saat itu, Guan Suking melihat ke depan saat dia memberitahu Wang Xian. Wang Xian berbalik dan menunjukkan senyuman begitu dia melihat para murid berjalan ke arah mereka. Wang Xian telah melihat pemimpin sebelumnya. Itu adalah pemuda yang datang ke Divine Dragon Medical Hall bersama seorang lelaki tua beberapa hari yang lalu. Sisanya adalah Mo Wanwan dan kelompoknya, yang mereka lihat di kantin sekolah. Saudara Wan Shuai, siapa yang menyangka bahwa dokter ajaib begitu berani menolak undangan Istana Api kita untuk menjadi dokter ajaib kita yang berdedikasi. Betapa sombongnya dia. Di lapangan Gunung Wuduan, Mo Wanwan mengangkat kepalanya sedikit dan mengeluarkan getaran arogan saat berbicara dengan pemuda di sampingnya. Dia hanya seorang dokter tanpa faksi yang kurang ajar. Ketika saya pergi dengan tuan saya untuk mengundangnya, dia sangat sombong dan sama sekali tidak menghormati kami. Mata pemuda itu menjadi dingin. Dia melihat ke depan dan menyeringai. Dia tidak memberi kami muka bahkan ketika Penatua Liu pergi untuk mengundangnya secara pribadi. Kak Wan Shuai, kenapa kita masih berusaha mengundangnya? Dia hanya seorang dokter tanpa faksi yang bisa dengan mudah kita, Istana Api, hancurkan. Di sampingnya, seorang pria muda berkata dengan penuh dendam. Itu bukan cara kerjanya. Meskipun Istana Api kami telah maju menjadi Sekte Suci, kami masih terlalu lemah di antara Sekte Suci. Kita perlu merekrut berbagai pakar dan Miracle Dr. Wang cukup mumpuni. Jawab pemuda itu dengan lugas. Namun, dia menambahkan dengan ekspresi dingin, namun, jika Miracle Dr. Wang memilih untuk tetap sombong, Istana Api kita tidak akan melepaskannya dengan mudah. Istana Api kita belum membangun prestise kita. Ini adalah kesempatan terakhir yang akan kami tawarkan padanya. Saudara Wan Shuai, bukankah Tuan Istana telah mengundang tabib ajaib Seng Hua yang kuat? Kekuatan Miracle Dr. Seng Hua bahkan bisa menempati peringkat 5 besar di negara kita. Mengapa kita masih perlu mengundang dokter ajaib Wang itu? Pria muda yang berbicara sebelumnya mengerutkan kening dan bertanya. Dokter ajaib Seng Hua tidak bisa tinggal di negara kita sepanjang waktu. Selain itu, merupakan hal yang baik bagi kami untuk memiliki dokter ajaib lain yang bergabung dengan kami. Pemuda lainnya menjawab dengan jelas. Ini akan menjadi undangan terakhir. Jika dia tidak menerimanya, Istana Api kita juga tidak akan terganggu. Sekelompok murid Istana Api berdiskusi di antara mereka sendiri sebelum berjalan menuju tempat Wang Xian berada. Oh, saya tidak menyangka orang-orang dari Sekte Onak dan Duri ada di sini.
Miracle Dr. Wang tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Onak dan Duri. Ketika pemuda itu melihat kerumunan dari Sekte Duri dan Duri di samping Wang Xian, matanya berkedip. Meskipun demikian, dia berjalan langsung menuju Wang Xian. Dokter Ajaib Wang, Tuanku, Penatua Liu, ingin menyampaikan undangan kepada Anda sekali lagi dan mengundang Anda untuk bergabung dengan Istana Api kami. Ini juga akan menjadi undangan terakhir kita, kata pemuda itu dengan jelas setelah mendahului Wang Xian. Itu masih jawaban yang sama. Wang Xian menatap pemuda itu, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Karena Miracle Dr. Wang tidak mau memberikan wajah Istana Api kita akan melupakan ini. Saya harap Dokter Ajaib akan berperilaku baik di masa depan. Pria muda itu mengungkapkan seringai dingin sebelum pergi. Dia hanyalah seorang dokter kecil tanpa faksi, namun dia menolak undangan dari Istana Api. Betapa bodohnya dia. Mu Wanwan menatap Wang Xian dengan dingin sebelum mengikuti di belakang pemuda itu dan pergi. Sial, pada saat ini, suara lonceng yang nyaring terdengar di seluruh Gunung Wuduan. Sial, keluarga dan sekte seniman bela diri kuno yang ada di sini berdiri dan menuju ke lokasi pusat. Desir-desir-desir. Saat ini, 4 sosok mendarat di salah satu puncak gunung sebelum mendekati kuali besar di area tengah. 3 lelaki tua dan seorang lelaki parubaya masing-masing berdiri di 4 sudut kuali besar. Ledakan. Pada saat ini, api di kuali besar di bawah mereka berkobar dan naik lebih dari 10 meter ke langit. Aura keempat pria itu terhubung dan watak yang kuat memenuhi seluruh medan Gunung Wuduan. Sangat kuat. Tekanan yang menyesakkan. Keluarga dan sekte seniman bela diri kuno di sekitarnya terkejut. Semuanya menundukkan kepala sedikit saat mereka berjalan menuju lokasi pusat. Desir-desir-desir. Di 5 pintu masuk Gunung Wuduan, para murid Istana Api masuk. Setiap pintu masuk memiliki sekitar 200 murid. Semuanya mengenakan pakaian yang rapi dan memberikan aura yang luar biasa. Keempat tetua Istana Api yang berdiri di atas kuali besar menunjukkan senyum yang memuaskan. Melihat keluarga dan sekte seniman bela diri kuno yang mendekat yang kepalanya diturunkan, mereka mengangkat kepala dengan bangga. Inilah yang seharusnya menjadi ziarah. Ini layak mendapatkan sekte suci. Kekuatan ahli bawaan mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh ahli bawaan biasa. Bukankah itu Wuxi? Mo Qinglong menyipitkan matanya dan melirik keempat ahli bawaan di kuali besar. Ketika dia melihat ke depan, dia melihat sosok yang dikenalnya. Itu Wuxi. Bocah ini memilih untuk berkeliaran sendirian dan telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Mo Yuan menoleh dan berkomentar. Wang Xian melihat Mo Wuxi tetapi bersikap acuh tak acuh saat dia berjalan menuju lokasi pusat. 3 hari yang lalu, Istana Api kita mengundang berbagai pahlawan, keluarga, dan sekte. Hari ini, semua orang telah datang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas pengakuan Anda terhadap Istana Api kami. Melihat kerumunan di sekitar mereka, seorang lelaki tua mengumumkan ini dengan senyuman dan mengarahkan suaranya ke telinga semua orang. Istana Api kami didirikan 230 tahun yang lalu. Sekarang kami telah maju menjadi sekte suci, kami ingin merekrut semua pahlawan dan murid berbakat untuk bergabung dengan kami sehingga kami dapat tumbuh lebih kuat bersama. Di sini, saya ingin mengumumkan seluruh pasukan kelas 1, Sekte Asal Api, bergabung dengan Istana Api kami dan menjadi murid Istana Api. Pria tua itu memandang ke depannya dan menunjukkan senyuman. Aku, Yan Guangwen, akan memimpin semua murid Sekte Asal Api untuk bergabung dengan Istana Api. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Asal Api tidak akan ada lagi. Dari tengah kerumunan, seorang lelaki tua berjalan maju dan berteriak. Gemuruh. Sekte kelas 1, Sekte Asal Api, telah bergabung dengan Istana Api. Ini mengejutkan. Itu seluruh angkatan kelas 1. Bagi mereka semua untuk bergabung dengan Flame Palace, ini benar-benar mengejutkan. Luar biasa, Istana Api telah berhasil meyakinkan Sekte Asal Api. Ketika berita mengejutkan diumumkan, para seniman bela diri di sekitarnya jelas tercengang. Selain itu, kultivator nakal dan ahli inbound dari Bustion Palem, Cao Haokong, juga akan bergabung dengan Istana Api kita. Suara lelaki tua itu terdengar sekali lagi. Saya Cao Haokong dari Istana Api. Seorang lelaki tua berjalan perlahan ke depan. Menggenggam tangan kanannya di telapak tangan kirinya, dia menyapa kerumunan di depannya. Di antara kedua tangannya, api berkobar dengan ganas. Cao Haokong dari Bustion Palem telah bergabung dengan Flame Palace. Ya Tuhan, 2 pakar bawaan telah bergabung dengan mereka. Siapa yang mengira para ahli ini bergabung dengan Flame Palace? Istana Api menjadi jauh lebih kuat.
Bahkan jika semua kekuatan lain di sini bersatu, kita tidak akan menjadi tandingan Istana Api. Kerumunan memandang ke arah Cao Haokong dengan kaget sekali lagi. Dokter Ajaib peringkat 23 di bagan Dokter Ajaib, Dokter Ajaib Tai Mingshu, akan bergabung dengan Istana Api. Pria tua itu belum selesai dengan pengumumannya saat dia melanjutkan dengan senyuman. Saya Tai Mingshu dari Istana Api. Seorang lelaki tua berjalan maju dan berteriak. Dan untuk pengumuman terakhir, mari kita sambut Dokter Ajaib Seng Hua, yang telah diundang oleh kepala istana kita secara pribadi. Ketika lelaki tua itu menyelesaikan kata-katanya, seorang lelaki tua dengan penampilan orang asing berjalan ke sisi Tai Mingshu. Dia memiliki cahaya redup yang memancar dari tubuhnya yang secara bertahap menyelimuti area yang membentang 100 meter. Seluruh ruang berubah menjadi mirip dengan alam abadi. Tai Mingshu menyapa Seng Hua dengan hormat. Dokter ajaib tingkat atas Seng Hua dari Eropa. Siapa yang mengira Istana Api dapat mengundang Seng Hua ke Istana Api? Gila, ini gila. Mereka benar-benar pantas menyandang nama, Istana Api Sekte Suci. Para ahli yang direkrut oleh Istana Api mengejutkan semua orang. Mereka menatap dengan tercengang pada dua pakar bawaan dan dua dokter ajaib yang duduk di sana. Salah satu dokter ajaib adalah dokter ajaib Eropa terkemuka, Dokter Ajaib Seng Hua. Kudengar dia memiliki kekuatan Inborn Realm. Semua penonton di sekitarnya menatap para murid Istana Api dengan lebih hormat. Ini telah memacu semua murid Istana Api untuk terlihat bangga. Mereka mengangkat kepala sedikit dengan bangga. Istana Api akan merekrut kelompok elit lainnya hari ini. Mereka yang ingin bergabung dengan Istana Api, Anda dapat berpartisipasi dalam penilaian nanti. Bagi mereka yang ingin bergabung dengan Flame Palace of Secret Sex, Anda harus memiliki kemampuan yang luar biasa. Untuk usia 20 tahun ke bawah, Anda harus setidaknya menjadi seniman bela diri level 5. Untuk usia 30 tahun ke bawah, Anda harus menjadi artis bela diri level 6 dan level 7 untuk mereka yang berusia antara 30 hingga 40 tahun. Untuk usia 50 tahun ke bawah, Anda harus menjadi seniman bela diri level 8. Untuk level 8 ke atas, Anda berhak bergabung dengan kami. Namun, kami tidak dapat menjanjikan Anda akan direkrut meskipun tingkat kultivasi Anda memenuhi semua persyaratan. Kami masih perlu menguji kemampuan tempurmu. Pada saat itu, murid-murid kami akan mengujimu. Pria tua itu melanjutkan sambil tersenyum, kita akan mulai dari seniman bela diri di bawah 30. Setelah kamu lulus ujian, kamu akan menjadi murid dari Sekte Suci. Kemuliaan menunggumu. Penatua, saya ingin bergabung dengan Istana Api dan menjadi murid Sekte Suci. Begitu lelaki tua itu menyelesaikan kalimatnya, seorang lelaki muda mengambil langkah maju dengan bersemangat saat dia berseru dengan keras. Tidak perlu terburu-buru. Pria tua itu tersenyum ketika dia melihat pemuda yang bersemangat itu. Dia melirik murid-murid di samping. Dengan lembut, dia berteriak, di mana para murid yang berusia 30 tahun ke bawah. Hadiah. Sekitar 70 murid menonjol berturut-turut dan menjawab dengan sekuat tenaga. Masing-masing dari mereka menunjukkan rasa percaya diri yang luar biasa. Di bagian paling depan berdiri seorang pria dan wanita dengan mata menyala-nyala dan sikap yang luar biasa. Orang suci dan orang suci kita akan melakukan penilaian. Mereka yang lulus akan direkrut oleh Istana Api. Pria tua itu berbicara perlahan. Para tetua lainnya bergerak dengan cepat dan duduk di samping kuali besar. Nyala api naik, menunjukkan kekuatan bantalan luar yang mendominasi. Luan Fanghua, Scientist of Flame Palace. Mo Changhai, orang suci Istana Api. The Saint and Scientist of Flame Palace mengambil dua langkah ke depan saat mereka mengabaikan lingkungan sekitar dengan tatapan angkuh. Salam untuk Saint dan Scientist. Para seniman bela diri di sekitar area segera berteriak. Status Saint dan Scientist of Flame Palace hanya mengejar para tetua. Oleh karena itu, mereka berdua adalah talenta muda dari bagan pahlawan muda luar biasa. Jika Anda ingin bergabung dengan kami, tunjukkan pada kami apa yang Anda miliki. Jangan berasumsi bahwa Anda berbakat. Istana Api kita tidak memiliki ruang untuk hal biasa-biasa saja. Tunjukkan pada kami semua yang Anda miliki. Saintes Luan Fanghua menoleh ke orang-orang di sekitarnya dan berkata, orang-orang muda yang ingin bergabung dengan Flame Palace, maju sekarang. Wow, begitu Saintes Luan Fanghua menyelesaikan ceramahnya, ratusan anak muda keluar dengan kegembiraan di wajah mereka, menatap ke depan. Ada dua jenis kekuatan di dunia bawah. Salah satunya adalah Sekte Suci, sedangkan sisanya terdiri dari yang lain. Bergabung dengan Sekte Suci sama baiknya dengan mencapai kesuksesan besar dalam hidup. Itu adalah sesuatu yang sangat mulia.
Bahkan para murid dari pasukan kelas 1 itu juga sangat ingin bergabung dengan Sekte Suci. Dan semua keluarga dan sekte mendukung keturunan mereka untuk bergabung dengan Sekte Suci dan menjadi ahli di sana. Level 5 Seniman Bela Diri, silakan berbaris berturut-turut. Hal yang sama berlaku untuk level 6, 7, dan 8. Silakan berbaris di level Anda masing-masing. Saintes Luan Fanghua menatap semua orang dan berkata dengan acuh tak acuh. Seniman bela diri level 6 yang berusia 30 tahun ke bawah dikenal sebagai orang-orang berbakat di sekte atau keluarga manapun. Level 7 dianggap sebagai bakat tertinggi. Seniman bela diri level 8 bisa lolos ke bagan pahlawan muda luar biasa. Ratusan anak muda berbaris dalam barisan. Hanya ada sekitar 7 hingga 8 remaja level 5 yang berusia di bawah 20 tahun. Menjadi artis bela diri level 5 pada usia seperti itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat berbakat. Seniman bela diri level 6 memiliki jumlah terbanyak dengan lebih dari 80 orang. Hanya ada 3 seniman bela diri tingkat 7, dan tidak ada seniman bela diri tingkat 8 yang berusia di bawah 30 tahun. Song Seng dari Flame Palace, 19 tahun. Saya akan menguji 2 artis bela diri level 5. Zhao Wu dari Flame Palace, 27 tahun. Saya akan menguji 2 artis bela diri level 6. Saat itu, murid-murid dari Flame Palace melangkah keluar dan berbicara kepada para remaja dan anak muda yang ada di sini untuk penilaian. Wow, mereka sangat percaya diri untuk menantang 2 orang dengan level yang sama dengan mereka pada saat yang sama. Mengesankan untuk langsung menantang 2 orang dengan level yang sama dengan mereka. Sekte Suci benar-benar sesuai dengan nama mereka. Istana Api memamerkan kekuatan mereka. Ketika sekte dan keluarga melihat setiap murid Istana Api akan menguji 2 seniman bela diri dengan level yang sama, mereka diliputi oleh keterkejutan. Keempat sesepuh Istana Api di atas panggung tersenyum tipis. Mereka ingin menunjukkan kekuatan Istana Api melalui metode ini. Aku, setelah kamu, aku, para remaja dan pemuda di sekitar tidak yakin. Ayo, namun para murid Istana Api menunjukkan penampilan percaya diri. Dengan gerakan sederhana, mereka melompat ke ruang kosong di samping. 2 remaja segera menyusul. Lakukan. Seorang murid meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berbicara tanpa ekspresi. Tentu. Kedua remaja itu saling bertukar pandang sebelum mereka melancarkan serangan ke murid Istana Api itu. Namun, hasilnya mengejutkan semua orang. Murid itu memancarkan cahaya merah redup dan melepaskan serangan eksplosif dan ganas yang memaksa kedua lawannya di level yang sama mundur. Murid Sekte Suci memang. Mereka mendominasi. Mereka tangguh. Apakah ini kekuatan dari Sekte Suci? Semua orang tercengang saat yang bertarung dengan murid Istana Api mengeluarkan keringat dingin dari dahi mereka saat mereka terkejut. Bam! Pada saat ini, murid Istana Api itu mengirim salah satu remaja terbang dengan pukulan. Remaja lainnya memiliki perubahan drastis dalam ekspresinya dengan kewaspadaan di seluruh wajahnya. Cukup, murid Flame Palace berhenti dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat mereka berdua yang telah bertukar pukulan dengannya. Miskin dalam pertempuran yang sebenarnya. Gagal, Saintes Luan Fanghua berkata dengan suara tenang. Gagal, keduanya adalah seniman bela diri level 6 pada usia seperti itu, namun mereka tidak dapat mencapai Istana Api. Tes yang sangat ketat, tapi apa yang mereka lakukan itu benar. Lagi pula, itu adalah Sekte Suci. Para murid Sekte Suci terlalu tangguh. Semua orang di sekitar lapangan menyaksikan dengan kagum. Seni kultivasi di Sekte Suci pasti lebih baik daripada sekte rata-rata itu. Mereka dapat dengan mudah mencapai alam di atas alam bawaan. Radians berkedip di mata Mo Qinglong saat dia duduk di bawah. Dengan mudah mencapai alam di atas alam bawaan. Apa maksudmu? Wang Xian bertanya dengan ragu ketika dia mendengar Mo Qinglong. Tuan, seni kultivasi dibagi menjadi banyak tingkatan. Beberapa yang biasa-biasa saja akan kesulitan mencapai alam bawaan, sementara beberapa dari mereka dapat melakukannya dengan mudah. Untuk mencapai alam di atas alam bawaan, Anda harus berlatih sumber asal, alias atribut. Tapi tidak banyak dari teknik ini, namun Flame Palace sedang berlatih. Alam di atas alam bawaan sering dianggap sebagai mitos. Namun, ranah seperti itu benar-benar ada. Saya sudah bisa merasakannya. Namun, akan sedikit sulit untuk mencapai terobosan, kata Mo Qinglong kepada Wang Xian. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Ranah di atas alam bawaan disebut sebagai dewa tanah oleh orang-orang di dunia bawah. Namun, para ahli rilem bawaan akan menyebutnya sebagai dan rilem. Itu akan melibatkan pengompresan energi internal di dalam bidang eliksir menjadi dan untuk mencapai kemajuan. 1. Namun,
sangat sulit untuk memampatkan energi dalam seseorang menjadi dan. Masalah pertama terletak pada seni budidaya. Seni kultivasi harus memiliki atribut unsur. Sebagai contoh, dan dibentuk dengan logam, kayu dan air. Seni budidaya akan memberikan logam dan kayu dan air dan masing-masing. Sementara Wang Xian sedang mengobrol dengan Mo Qinglong, penilaian berlangsung dengan cepat. Segera, hanya 25 kandidat yang memenuhi syarat yang muncul dari jumlah awal lebih dari 110 kandidat. 25 kandidat yang tersisa akan mendapatkan kualifikasi untuk bergabung dengan Flame Palace. Ada banyak talenta tingkat jenius di pasukan kelas 1 yang gagal lolos. Dari sini, orang bisa mengetahui seberapa ketat penilaian Flame Palace. Pada saat yang sama, itu menunjukkan betapa kuatnya Istana Api itu. Untuk sekte biasa, Istana Api luar biasa dan maha kuasa. Pemilihan murid di bawah 30 tahun sekarang telah berakhir. Saintes, Luan Fanghua, melihat kekerumunan murid yang memenuhi syarat. Melihat wajah bersemangat mereka, dia tersenyum dan melihat kekerumunan di bawah panggung. Sebelum kita melanjutkan penilaian selanjutnya, aku punya sesuatu yang pribadi untuk diselesaikan. Saat dia berbicara, tatapannya melihat ke bawah dan akhirnya mendarat di tempat Thistles and Thorns Sect berada. Tuanku, Penatua Duan, memiliki sedikit permusuhan pribadi terhadap pemimpin Sekte Tang dari Sekte Onak dan Duri di masa lalu. Ini harus diselesaikan dulu, kata orang suci, Luan Fanghua, sambil menyeringai. Gemuruh. Ketika dia menyelesaikan kalimatnya, keluarga dan sekte di sekitarnya meledak menjadi diskusi. Ribuan orang dari seluruh lapangan melihat ke arah di mana Sekte Duri dan Duri berada. Simpati, penghinaan dan ekspresi kesenangan dalam kesengsaraan orang lain tertulis di wajah mereka. Sekte Duri dan Duri kecil telah menyinggung Penatua Istana Api. Ini sudah berakhir. Mereka benar-benar selesai. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan oleh Istana Api, memusnahkan Sekte Duri dan Duri akan sama seperti membunuh seekor semut. Sekte Duri dan Duri akan dimusnahkan. Tuanku adalah penatua dari Sekte Suci dan tentu saja tidak akan menurunkan statusnya dengan mengintimidasi kekuatan kelas 2. Saintes, Luan Fanghua, membuka mulutnya lagi dan kerumunan langsung terdiam. Istana Api kami juga tidak akan menurunkan status kami dengan menargetkanmu. Dalam hal itu, Luan Fanghua berhenti sejenak dan melihat ke tempat Sekte Onak dan Duri berada. Kirim murid terbaikmu ke depan. Berdasarkan pemahamanku, Sekte Onak dan Duri tampaknya telah menugaskan seorang suci. Biarkan murid-murid kita melihatnya. Jika tingkat kultivasi orang suci Anda tidak buruk, kami mungkin akan mengampuni Anda. Namun, jika dia tidak bisa datang, kalian bisa mulai bubar. Kalian bisa mulai bubar. Ketika 5 kata terakhir dari kalimat itu berakhir, dia memancarkan aura samar ke arah tempat Sekte Duri dan Duri berada. Mendominasi. Ini adalah kekuatan dari Sekte Suci. Mereka tidak membunuhmu karena mereka takut menodai tangan mereka. Namun, mereka bisa memaksamu untuk bubar secara langsung. Istana Api memang pantas menyandang nama Sekte Suci. Mendominasi, dengan penghinaan terhadap yang lainnya. Meskipun mereka tidak mengambil tindakan sendiri, mereka dapat membuatmu bubar secara langsung. Luar biasa dan perkasa. Kerumunan di sekitarnya menghela nafas dan melihat ke arah Sekte Duri dan Duri. Pada saat ini, semua orang di Sekte Onak dan Duri merasa malu. Beberapa dari mereka bahkan menggigil karena marah. Wajah pemimpin Sekte Tang, yang berdiri di depan kelompok, seputih sprei. Memintaku untuk membubarkan Sekte Onak dan Duri. Itu akan menjadi penghinaan terbesar yang pernah ada. Dia akan mengecewakan leluhurnya dan akan menanggung hinaan dan rasa malu seumur hidup jika dia harus membubarkan sekte tersebut. Penatua Tang memandang dengan getir pada Penatua Istana Api. Penatua Duan menatap pemimpin Sekte Tang dengan cemoohan dan penghinaan. Keduanya tidak berada di level yang sama saat ini. Sepatah kata darinya dan dia bisa membuat Sekte Thistles and Thorns bubar. Pemimpin Sekte, bukankah mereka ingin aku melangkah maju? Saya akan menunjukkan kepada mereka kemampuan saya. Xiao Yu melihat kerumunan memandangi mereka dengan cemoohan dan melihat bagaimana para murid Istana Api memandang rendah mereka. Pada saat ini, dia dipenuhi amarah. Xiao Yu, pemimpin sekte telah mengecewakanmu. Pemimpin sekte Tang menatap Xiao Yu dengan getir. Yakinlah, pemimpin sekte, Sekte Onak dan Duri tidak akan bubar. Bukankah mereka ingin melihat kekuatanku? Saya akan menunjukkan kepada mereka betapa luar biasanya saya. Xiao Yu mengepalkan tangan kecilnya dan menjawab dengan marah. Ya, dengan Istana Api mengidentifikasi Xiao Yu secara khusus, pemimpin Sekte Tang tidak memiliki cara untuk melawan Istana Api.
Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya perlahan dan menoleh untuk melirik Wang Xian. Wang Xian tidak mengatakan apa-apa. Membiarkan Xiao Yu bertarung akan menjadi cobaan penting baginya. Jika dia ingin menjadi seorang ahli, dia harus mampu menghadapi beberapa masalah. Jika Wang Xian melindunginya di bawah sayapnya, Xiao Yu tidak akan pernah bisa melebarkan sayapnya dan terbang di langit yang luas. Ada beberapa hal yang harus dia hadapi sendirian. Saintes Wang Yu, dari Sekte Onak dan Duri mencari bimbingan dari murid Istana Api. 2. Setelah mendapat persetujuan dari pemimpin sekte, Xiao Yu melangkah maju dan menatap Luan Fanghua dengan dingin. Hanya anak nakal kecil. The Scientist of Thistles and Thorns Sekte hanyalah anak nakal kecil. Apa? Berapa umur Saintes ini? 18 atau 19? Dugaan saya adalah dia bahkan belum genap 20 tahun, namun dia sudah menjadi Scientist of the Thistles and Thorns Sect. Mungkinkah dia anak haram dari pemimpin Sekte Tang? Haha, dia masih sangat muda dan dia sudah menjadi Scientist of the Thistles and Thorns Sect. Sepertinya Sekte Onak dan Duri benar-benar akan dibubarkan. Mereka seharusnya tidak menyinggung Istana Api. Sungguh sekelompok orang yang sembrono. Ketika orang banyak melihat Xiao Yu melangkah maju, hampir semua orang menunggu untuk melihatnya dihancurkan. Bocah cilik yang bahkan belum genap 20 tahun bisa menjadi orang suci. Ini mungkin sebuah lelucon. Xiao Yu bisa mendengar ejekan dari kerumunan yang bahkan tidak berusaha menutupinya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat di atas pedangnya yang berharga dan menatap ke depan dengan marah. Bocah kecil. Ketika Luan Fanghua melihat Xiao Yu, dia sama sekali tidak melihatnya sebagai ancaman saat dia berkomentar dengan jelas. Siapa yang ingin mendidik Scientist of the Thistles and Thorns Sekte? Luan Fanghua melihat ke arah para murid Istana Api dan bertanya dengan keras. Dia juga sengaja memilih untuk menggunakan kata mendidik. Penghinaannya terhadap Xiao Yu terlihat jelas dalam pilihan kata-katanya. Itu saudara perempuan dari Dokter Ajaib Wang. Siapa yang mengira dia menjadi Scientist of the Thistles and Thorns Sekte? Pada saat ini, di antara para murid Istana Api, Mo Wanwan dan beberapa pemuda lain di sekitarnya melihat Xiao Yu dan sedikit terkejut. Orang suci. Biarkan saya mendidik orang suci ini dari Sekte Onak dan Duri. Bibir Mo Wanwan melengkung menjadi senyuman. Mengingat hari ketika Wang Xian mempermalukan mereka di kantin sekolah, ekspresinya berubah sedingin es. Dia takut pada Dokter Ajaib. Namun, Dokter Ajaib Wang itu telah menolak undangan Istana Api secara berturut-turut. Dalam keadaan seperti itu, dengan Flame Palace sebagai pendukungnya, dia tidak takut, bahkan jika dia menghadapi Miracle Dr. Wang. Rasa malu pada hari itu akan dikembalikan ke adikmu di sini. Mo Wanwan berjalan maju. Dia memegang pedang ikat pinggang di tangannya dan memandang rendah Xiao Yu dengan arogan. Saya Mo Wanwan dari Istana Api. Biarkan saya mendidik Anda sedikit, Scientist of the Thistles and Thorns Sekte. Saat dia berbicara, dia mengangkat salah satu tangannya sebelum melanjutkan, melihat kamu hanya bocah kecil, aku hanya akan menggunakan satu tangan. Mengenai siapa yang akan mendidik siapa, ini belum ditetapkan. Xiao Yu menggertakkan giginya, menatap Mo Wanwan dan perlahan menghunus pedang panjangnya. Berikan Saintes dari Sekte Onak dan Duri ini pelajaran yang tidak akan dia lupakan. Kata Saintes, Luan Fanghua, tanpa emosi. Catatan akhir. 1, dan adalah konsep umum dalam novel seni bela diri. Biasanya berbentuk pil bulat di dalam tubuh manusia. 2, ini hanyalah hal yang biasa dan sopan diucapkan sebelum berperang. Pasukan kelas 2 sebenarnya memiliki orang suci. Sangat menarik. Aku bertaruh gadis dari Sekte Thistles dan Thorns itu tidak bisa menerima lebih dari 3 pukulan. Mo Wanwan dari Flame Palace itu sepertinya mahir level 7. Saya kira dia bisa mengalahkannya hanya dalam 1 atau 2 pukulan. Menilai dari apa yang dikatakan orang suci, mereka ingin memberi pelajaran kepada gadis ini dari Sekte Duri dan Duri. Semua orang menatap lapangan dan bertukar pandangan tentang itu. Para tetua dan pelayan dari Sekte Onak dan Duri kewalahan. Meskipun mengetahui bahwa Xiao Yu memiliki konstitusi bawaan yang mendominasi, mereka khawatir, karena dia akan menghadapi seorang murid dari Flame Palace. Lagi pula, belum lama ini Xiao Yu mulai berkultivasi, dan dia tidak memiliki pengalaman bertempur. Penatua Fang dan pemimpin Sekte Tang di samping tampak lega. Hehe, Penatua Liu mengungkapkan senyum tipis saat dia melihat muridnya dengan tatapan puas di bawah kuali besar. Aku akan membiarkanmu pergi dulu, nak. Mo Wanwan mencemooh Xiao Yu dengan satu tangan di belakang punggungnya dan satu tangan lagi memegang sabuk pedangnya. Dia mengangkat alis padanya. Bagus. Xiao Yu menarik napas dalam-dalam, menggenggam pedang di tangannya.
Ini adalah pertarungan pertamanya dan pengalaman tempur nyata pertamanya. Dia menutup matanya dan mengingat gerakan pedang yang diajarkan oleh gurunya dan pemimpin Sekte Tang. Apa yang gadis itu lakukan? Apa dia terlalu gugup? Haha, Saintes of Thistles and Thorns Sekte itu lucu. Dia sangat gugup sehingga dia menutup matanya. Jika gadis seperti itu bisa menjadi Saintes of Thistles and Thorns Sekte, saya pikir mereka benar-benar bisa bubar. Penonton di sekitar mereka terkekeh saat melihat bagaimana sikap Xiao Yu. Orang suci dari Sekte Onak dan Duri itu lucu. Aku akan menyerang. Xiao Yu membuka matanya dan menatap Mu Wanwan tanpa emosi. Hehe, Nona. Mu Wanwan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Namun, Xiao Yu memegang pedangnya dan mendorong ke depan dengan sinar tajam di ujung pedangnya dan gerakan cepat seperti angin. Xiao Yu telah sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kondisi puncaknya dalam hal kecepatan dan kekuatannya. Pukulan ini hampir mencapai puncak serangan dari artis bela diri level 8. Saat Xiao Yu menyerang, Mo Wanwan merasa seolah-olah seekor singa datang ke arahnya ketika dia melihat pedang yang didorong dengan kecepatan sangat tinggi. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia dengan cepat memasang baloknya. Jeritan ngeri memotong udara di lapangan. Mo Wanwan menatap dengan tatapan mengerikan pada pedang yang telah menyayat perutnya. Pedang tajam telah mengiris pakaiannya, dan darah mengalir keluar darinya. Jika Xiao Yu tidak mengubah arah pedangnya sedikit pun, dia bisa langsung membunuh Mo Wanwan. Mengejutkan. Semua orang menyaksikan panggung dengan tak percaya karena mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka tercengang saat menyaksikan pedang Xiao Yu menebas murid Istana Api. Hanya dengan satu pukulan, Xiao Yu hampir membunuh Mo Wanwan, artis bela diri level 7 dari Flame Palace, dalam sepersekian detik. Gerakan cepat dan perkasa. Kecepatan dan kekuatannya setara dengan seniman bela diri level 8. Astaga! Orang suci dari Sekte Duri dan Duri adalah artis bela diri level 8. Sulit dipercaya. Pembunuhan instan dalam satu pukulan. Gadis muda ini mendominasi. Menakjubkan. Dia setidaknya adalah artis bela diri level 8. Nah, seorang remaja yang belum genap berusia 20 tahun memiliki kekuatan level 8. Bakat yang mengintimidasi. Artis bela diri tingkat 8. Dia bisa dengan senang hati mencapai Inborn Realm di masa depan. Tidak heran Sekte Onak dan Duri menganugerahkannya sebagai Saintes of Thistles and Thorns Sect. Dia memiliki endowment yang mendominasi. Bakatnya mengintimidasi. Bahkan Saint dan Saintes dari Flame Palace tidak berbakat seperti dia. Suasana menjadi panas seketika. Mereka menatap tak percaya pada Xiao Yu, yang telah menebas murid dari Flame Palace dalam sepersekian detik. Baru saja, mereka masih mengejek dan mengejeknya. Saat berikutnya, dia melakukan pembunuhan instan. Ini bakat yang mengintimidasi. Bagaimana ini mungkin? Bahkan para murid menatap Xiao Yu dengan kaget. Dengan kekuatan level 8, dia sudah melampaui banyak murid Flame Palace lainnya. Hal yang paling mengejutkan adalah anugerahnya. Senyum tipis di bibir Saintes Luan Fanghua perlahan menghilang. Matanya berkilauan saat dia menatap Xiao Yu dengan terkejut. Keempat tetua di bawah kuali besar tercengang saat mereka melihat Xiao Yu. Sekte Saintes kelas 2 pada usia 18 atau 19 tahun benar-benar memiliki kekuatan seniman bela diri level 8. Pemberkahannya bahkan lebih baik daripada orang suci dan orang suci mereka. Apakah saya menang? Xiao Yu menatap Mo Wanwan, yang ketakutan, dan bertanya tanpa ekspresi. Suaranya terdengar di seluruh lapangan. Semua orang menghentikan napas mereka sejenak dan menghentikan percakapan mereka. Itu sangat sunyi sehingga semua orang bisa mendengar pin drop. Baiklah. Sungguh Saintes of Thistles and Thorns Sekte dan Tang Linglong yang luar biasa. Penatua Liu duduk di bawah kuali besar dan bergumam dengan suara rendah dengan tatapan muram. Penatua Liu, dia hanya seorang gadis dengan bakat luar biasa. Sebelum dia dewasa, dia masih gadis. Setelah mendengar apa yang Penatua Liu katakan, dia menjawab dengan ekspresi meremehkan. Dia berdiri perlahan dan menatap Xiao Yu. Dengan balok, dia berkata, bagus sekali. Wanita muda itu memiliki bakat luar biasa untuk mencapai level 8 di usia yang begitu muda. Apa yang sedang terjadi? Seorang tetua Istana Api memujinya secara pribadi. Jangan bilang bahwa sesepuh ini menyukai bakat. Kerumunan di sekitarnya bingung ketika mereka menyaksikan sesepuh Istana Api berdiri. Wang Yu, kan, bagus sekali, pria tua itu melanjutkan pujiannya. Akan sia-sia jika bakat tertinggi ini tetap berada di Sekte Duri dan Duri. Tapi bagaimanapun juga, kamu adalah seorang saintes. Kenapa bukan ini? Saya akan membuat pengaturan hari ini.
Karena Saintes of Thistles and Thorns Sect adalah orang yang sangat berbakat, kami memiliki seorang murid yang merupakan keturunan dari anggota berperingkat tinggi di Flame Palace. Saya telah memutuskan untuk membiarkan Saintes of Thistles and Thorns Sekte menikah dengan keturunan petugas Peng. Pria tua itu berdiri di samping kuali raksasa dan segera mengumumkannya. Apakah Istana Api ingin menikah dengan Sekte Duri dan Duri? Jika dia menikah dengan keturunan dari anggota berperingkat tinggi di Istana Api, bukankah Sekte Duri dan Duri akan berafiliasi dengan Istana Api? Ini akan menjadi berkah tersembunyi. Semua orang di bawah panggung membeku sesaat sebelum mereka memulai diskusi dengan panik lagi. Beberapa dari mereka iri pada Sekte Onak dan Duri karena memiliki berkah tersembunyi. Namun, kata-kata tetua itu mengejutkan para murid Istana Api. Keturunan petugas Peng, bukan Peng Fengyun, idiot jelek itu. Untuk mempertunangkan Saintes of Thistles and Thorns Sekte dengan si idiot itu, Peng Fengyun, dia pasti beruntung. Tes, Saintes of Thistles and Thorns Sekte itu terlihat cantik. Idiot jelek dan konyol itu benar-benar beruntung. Murid Istana Api berhenti sejenak sebelum mereka berbisik. Meskipun suara mereka lembut, semua seniman bela diri di sekitar mereka bisa mendengar mereka. Ketika mereka mendengar bisikan para murid Istana Api, mereka langsung membeku. Untuk mempertunangkan Saintes of Thistles and Thorns Sekte dengan seorang murid yang jelek dan bodoh jelas merupakan penghinaan. Tidak ada yang lebih memalukan dari ini. Xiao Yu, yang sedang berdiri di atas panggung, terkejut melihat tetua yang berdiri dan tiba-tiba memutuskan pernikahannya. Pernikahannya bukanlah sesuatu yang bisa ditentukan begitu saja oleh orang lain. Apalagi, dia diminta menikah dengan pria yang cacat mental. Apakah mereka mencoba mempermalukannya? Di bawah panggung, pemimpin Sekte Tang dan Penatua Fang tampak terkejut setelah mendengar Penatua Istana Api. Penatua, Anda tidak perlu khawatir tentang pernikahan seorang murid dari Sekte Widuri dan Duri. Selain itu, kami hanyalah kekuatan kelas 2 yang kecil. Tidak mungkin kita pantas mendapatkan seseorang dari Istana Api. Pemimpin Sekte Tang segera berdiri dan berkata dengan getir. Selama saya mengatakan itu bisa. Masalah ini diselesaikan. Pria tua itu memandang pemimpin Sekte Tang dengan acuh tak acuh dan berbicara dengan nada pasti. Sudah berakhir, masa depan gadis jenius itu hancur. Menikah dengan orang bodoh. Jadi bagaimana jika dia adalah keturunan dari anggota Sekte Suci yang berperingkat tinggi? Sungguh penghinaan. Sekte Onak dan Duri akhirnya menemukan seorang gadis muda jenius. Namun, dia harus menikah dengan seorang idiot dari Istana Api. Penghinaan yang sangat besar. Wanita muda ini telah memilih sekte yang salah. Akan mudah baginya untuk bergabung dengan pasukan kelas 1 atau bahkan Sekte Suci. Dia mungkin akan berhasil mencapai bagan pahlawan muda luar biasa suatu hari nanti dan menjadi ahli bawaan. Di sekitar mereka, suara diskusi tidak berhenti. Namun, mereka tidak mengejek Istana Api atau mengatakan sepatah kata pun yang menyatakan bahwa Istana Api itu salah. Ini adalah manifestasi dari pengaruh yang dimiliki Flame Palace. Menarik. Mencoba mempermalukan kami. Di bawah panggung, Wang Xian melihat lelaki tua itu bertingkah seolah kata-katanya adalah titah kaisar. Seketika, niat membunuh melintas di benaknya. Bahkan seorang idiot ingin menikahi saudara perempuanku. Apakah Istana Api sudah gila? Wang Xian berkomentar tanpa emosi, melangkah maju dan menatap lelaki tua itu. Hah! Suara Wang Xian mengejutkan kerumunan di sekitarnya. Siapa yang berani membalas Penatua Istana Api? Apakah kamu mencari kematian? Kerumunan mengikuti sumber suara dan melihat ke atas. Penatua dari Istana Api terkejut. Dia menyipitkan matanya, menatap Wang Xian dan terkejut. Jadi itu Dokter Ajaib Wang. Aku tidak menyangka gadis muda jenius ini menjadi adikmu. The Elder of Flame Palace melihat ke depan saat dia berkomentar. Dokter Ajaib Wang. Dokter Ajaib Wang. Hanya ada satu dokter ajaib yang masih sangat muda. Dia pastilah Miracle Doctor peringkat 8, Miracle Doctor Wang dari River Town. Jadi gadis muda ini adalah saudara perempuan dari Miracle Doctor Wang. Dokter ajaib peringkat 8 di bagan dokter ajaib. Tidak heran adiknya begitu kuat. Aku masih bertanya-tanya bagaimana Sekte Duri dan Duri kecil dapat mengasuh gadis muda yang begitu berbakat. Kerumunan memandang ke arah Wang Xian dan berseru. Dokter ajaib Wang, bukankah ini hal yang hebat? Pada saat ini, Penatua Liu berdiri perlahan. Cahaya kejam melintas di matanya saat dia melanjutkan, Istana Api kami ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan kami tetapi ditolak. Jika ini berhasil, meskipun Dokter Ajaib Wang tidak dapat bergabung dengan Istana Api kami, Anda dapat menjadi kerabat kami.
Itu juga hasil yang bagus. Kata Elder Liu mengejutkan orang banyak saat mereka melihat Wang Xian. Siapa yang bisa mengharapkan Miracle Dr. Wang menolak undangan Flame Palace? Kita berbicara tentang undangan dari Sekte Suci. Sebagai Sekte Suci baru, jika Miracle Dr. Wang bergabung dengan mereka, dia pasti akan diperlakukan dengan murah hati. Siapa yang mengira dia akan menolak undangan itu? Hehe, meminta saudara perempuanku untuk menikah dengan seorang idiot. Wang Xian menatap Penatua Liu tanpa emosi. Dia bukan orang yang terbelakang. Dia adalah keturunan seseorang yang telah berkontribusi banyak pada Istana Api. Kedudukannya di Istana Api tidak akan rendah. Bibir Penatua Liu sedikit melengkung. Benarkah? Wang Xian tertawa mengejek. Sebuah cahaya berkedip di matanya saat dia melihat ke arah yang berlawanan. Di tempat itu, seorang pemuda tanpa ekspresi berdiri di sana. Dia memiliki rambut pendek dan aura jahat di sekelilingnya. Pria muda itu merasakan tatapan dari Wang Xian, membungkuk dengan hormat dan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, pemuda itu melihat ke lokasi pusat dengan dingin. Seorang dungu dari Istana Api ingin menikahi seorang gadis yang disukai oleh para dewa. Bukankah Istana Api terlalu memanjakan fantasimu sendiri? Apakah kalian pantas untuknya? Dia berjalan perlahan ke depan dengan seringai dingin tanpa sedikit rasa takut bahwa dia sedang menghadapi Sekte Suci. Hah! Kerumunan terkejut oleh suara itu dan melihat ke arah itu. Siapa pemuda itu? Apakah dia mengejar kematian? Semua orang menoleh dan bingung dengan pemuda di depan mereka. Penatua Liu juga segera berbalik dan menatap dingin ke arah para pemuda itu. Sebelum tetua Istana Api mengucapkan sepatah kata pun, orang suci, Luan Fanghua, berkomentar dengan dingin, keturunan salah satu kontributor Istana Api bukanlah seseorang yang dapat Anda komentari dengan santai. Kamu menggali kuburmu sendiri dengan menghina murid-murid Istana Api. Hehe, pria muda itu tersenyum sinis dan melanjutkan, mungkinkah murid sampah Istana Api tidak bisa dikritik oleh orang lain? Hanya karena kamu berasal dari Sekte Suci. Tepat, itu karena kami berasal dari Sekte Suci. Saintes, Luan Fanghua, menatap mendominasi pemuda itu. Dia melambaikan pedang panjang dengan ringan di tangannya sebelum melanjutkan, jika kamu mengatakan sepatah kata pun, aku pasti akan membunuhmu. Haha, pada saat ini, pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Saya Wuxi. Karena Saintes of Flame Palace ingin membunuh saya, wajar saja jika saya menerima tantangan. Wuxi adalah nama yang digunakan oleh Mo Wuxi di dunia bawah. Mo Wuxi melompat dan turun ke lapangan. Dia melihat keempat sesepuh di lokasi pusat dan menyeringai. Kurasa tetua Istana Api tidak akan bertarung dengan junior. Apakah saya benar? Wuxi tulang berlian. Dia Wuxi peringkat ke-19 di bagan pahlawan muda luar biasa. Wuxi adalah salah satu yang disukai oleh para dewa, yang muncul entah dari mana setengah bulan yang lalu. Sebagai seorang kultivator nakal, dia berhasil mencapai posisi ke-19 di bagan pahlawan muda luar biasa di usia muda 26 tahun. Wuxi dari daftar pahlawan muda luar biasa. Apa yang dia coba lakukan? Tantang orang suci dan orang suci Istana Api. Saya mendengar bahwa Wuxi telah berkeliling menantang berbagai jenius. Beberapa saat yang lalu, dia mengalahkan jenius peringkat 19 dan menggantikannya di tangga lagu. Ketika orang banyak mendengar Mo Wuxi mengungkapkan namanya, mereka sedikit terkejut. Di lokasi pusat, tetua Istana Api menyipitkan mata mereka dan mengarahkan pandangan mereka padanya. Anda, Saintes, Luan Fanghua, menatap Mo Wuxi dengan dingin dan berkomentar, pria peringkat 19 di bagan pahlawan muda luar biasa tidak memenuhi syarat untuk membuat tetua kami menerimamu. Karena kamu ingin membuat keributan hari ini, aku hanya harus memotongmu. Kata Sang Suci. Dia memegang pedang panjang di tangannya perlahan dan berkata, tulang berlian. Aku akan mengubahmu menjadi mayat hari ini. Haha, hanya kamu sendiri. Oh, saintes kecil dari Istana Api, kamu hanya sampah bagiku. Majulah bersama orang suci itu. Teriak Mo Wuxi dengan berani sambil menatap Luan Fanghua. Kesombongannya menembus langit. Kerumunan di sekitarnya menatap Mo Wuxi yang kurang ajar dengan tak percaya. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Bagaimana dia begitu berani mengejek orang suci dan orang suci dari Istana Api di sini? Semua orang menatap Mo Wuxi yang sangat arogan. Di mata mereka, Wuxi ini mungkin seorang yang terbelakang. Beraninya dia mengejek Sein dan Saintes of Flame Palace. Dia jelas sedang menggali kuburnya sendiri. Istana Api tidak akan pernah melepaskannya. Aku akan membunuhnya, kata Sein of Flame Palace dengan acuh tak acuh. Dia telah menjaga ketenangannya. Saat dia berbicara, dia menatap Mo Wuxi. Tidak,
Kamu tidak. Beraninya pria peringkat 19 di daftar pahlawan muda luar biasa berbicara dengan lancang. Biarkan aku membantai dia. Saintes Luan Fanghua melirik Sein Mo Changhai. Dengan ayunan lengan, dia memegang pedangnya di tangannya. Dia menatap Mo Wuxi dan berkata dengan dingin, kamu akan membayar kata-kata kurang ajarmu dengan nyawamu. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia menukik seperti burung layang-layang yang menari di atas api. Tubuhnya bersinar dengan sinar merah saat dia melesat ke arah Mo Wuxi. Gerakan kaki yang ringan, fleksibel, dan serangan yang berapi-api. Saintes di puncak level 8 memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Bahkan aku, sebagai artis bela diri level 9, akan ketakutan dengan serangannya. Terlalu tangguh. Karena rata-rata murid Istana Api mampu mengalahkan seseorang dengan level yang sama, kekuatan yang dimiliki Saintes akan lebih mengintimidasi. Ngengat yang terbang ke dalam api. Mo Wuxi tanpa emosi saat melihat sosok yang ringan dan cepat menyerangnya. Dia mengulurkan lengannya dengan aura hitam memancar dari tubuhnya. Tunjukkan padaku apa yang dimiliki Saintes of Flame Palace. Kedua lengannya menari-nari di udara saat pedang Luan Fanghua mendekatinya. Pergi dan mati. Mata Luan Fanghua dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menyentakkan lengannya, dan pedang itu terbakar. Dia membidik dan menusukkan pedangnya ke lengan Mo Wuxi. Bam! Bam, bam. Namun, suara yang tajam dan jernih terdengar saat pedang yang diasah jatuh di lengan Mo Wuxi. Aura pedang emas tidak bisa menang melawan daging dan tulang fana. Apa? Saintes Luan Fanghua membuat ekspresi berbeda saat dia memegang pedangnya dengan wajah tegas. Pertarungan pedang dan tubuh fisik sebenarnya setara. Tulang berlian sesuai dengan namanya. Dia sangat tangguh bahkan Saintes Luan Fanghua tidak bisa menembus pertahanannya. Bukankah dia mengesankan? Saintes masuk 50 besar di bagan pahlawan muda luar biasa. Semua penonton tercengang saat mereka memperhatikan pertarungan antara dua orang. Saintes Luan Fanghua memegang pedangnya, membidik semua bagian vital Mo Wuxi. Wajahnya terlihat lebih dingin dari sebelumnya. Mengusir, kilatan cahaya merah melesat tepat di matanya. Mo Wuxi menyentakkan lengannya dan sisik naga ilahi muncul di tangannya. Telapak tangannya segera meraih pedang saat dia mendekatkan tubuhnya ke Saintes Luan Fanghua, yang terkejut karenanya. Mo Wuxi menyerangnya dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Bam! Lemah. Terlalu lemah. Saintes of Flame Palace biasa-biasa saja. Mo Wuxi memukul dada Luan Fanghua dengan keras. Dia memuntahkan seteguk darah dan tampak pucat. Dia tertawa keras saat dia mundur 10 meter darinya. Dengan sepasang mata yang bersinar seperti obor, dia memelototi Sein Mo Changhai. Berikutnya. Ledakan. Tubuh Mo Changhai bergetar, dan aura api samar mengelilinginya. Dia menatap Mo Wuxi dengan dingin. Mati. Dia tangguh. Luan Fanghua mau tidak mau memuntahkan seteguk darah di sampingnya. Dengan wajah pucat, dia memperingatkan Mo Changhai. Dia mengerikan saat dia melihat lekat-lekat pada sosok arogan. Apa? Saintes sudah dikalahkan. Mendominasi. Serangan Diamond Bone Wuxi sangat sombong. Pertahanannya yang kuat mengalahkannya dalam semua aspek. Kekuatannya jelas lebih tinggi dari peringkatnya di bagan pahlawan muda luar biasa. Orang suci dikalahkan. Astaga, kerumunan di sekitarnya mendapat kejutan dalam hidup mereka. 4 tetua istana api yang duduk di posisi tengah memiliki ekspresi yang sedikit keji. Seorang kultivator nakal mengalahkan Saintes of Flame Palace mereka saat ini. Jika kabar tentang apa yang terjadi hari ini menyebar, istana api pasti akan malu. Haha, aku membuat diriku jelas. Hanya ketika Anda berdua bergandengan tangan, Anda dapat memenuhi syarat untuk bertarung dengan saya. Yang satu hanya jalan yang panjang. Mo Wuxi mencemooh Mo Changhai. Hentikan kesombonganmu. Mo Changhai menunjukkan tanda-tanda malu di wajahnya yang terlihat keren. Dia membuat gerakan shift dan menyerang Mo Wuxi. Haha, Mo Wuxi terkekeh saat tubuhnya diselimuti aura iblis. Aku mampu melakukan itu di depanmu. Kesombongan yang berani dan tak terbatas. Murid-murid istana api di sekitar menunjukkan penampilan yang sangat mengerikan. Ekspresi mereka tenggelam saat mereka mengarahkan perhatian mereka pada Mo Wuxi. Jika bukan karena kehadiran berbagai sekte dan keluarga dari berbagai provinsi di sini, mereka akan mengepung dan memukul orang sombong itu. Namun, mereka tidak bisa melakukannya sekarang. Bahkan jika mereka berani melakukannya, reputasi Flame Palace akan hancur. Keempat tetua istana api duduk di lapangan dengan ekspresi gelap saat mereka menatap pertarungan dengan wajah dingin. Pertempuran Mo Wuxi dan Mo Changhai pecah seketika. Mo Changhai, peringkat ke-14 di bagan pahlawan muda luar biasa, adalah Saint of Sacred Sect Flame Palace.
Dia adalah artis bela diri level 9 sebelum dia berusia 32 tahun. Oleh karena itu, anugerahnya mengintimidasi. Namun meski begitu, Mo Changhai benar-benar kalah ketika dia bertarung dengan Mo Wuxi. Semua orang terpana saat mereka menyaksikan Mo Wuxi menekan Mo Changhai dengan tulang baja dan otot besinya yang menakutkan. Orang suci tidak berdaya untuk melakukan perlawanan. Sign of Secret Sect biasa saja. Mo Wuxi memutar kelima jarinya menjadi cakar. Aura hitam melilit tangannya dan tangannya berbentuk cakar naga. Kamu kalah. Dia tertawa terbahak-bahak dan merobek orang di depannya dengan cakar. Mo Changhai merasa ngeri saat dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk memblokir pukulan itu. Ketika benturan yang mengerikan itu dirasakan, wajahnya menjadi mengerikan. Ah! Mo Wuxi mencengkeram dan mencakar lengan Mo Changhai dengan 5 jari. 5 bekas dalam dan berdarah tertinggal di atasnya dengan luka yang masuk jauh ke dalam tulang. Darah menetes saat Mo Changhai menatap Mo Wuxi, yang menarik lengannya perlahan. Mo Changhai terlihat keji. Mo Wuxi sangat mencolok. Dia memiliki wajah menghina, dan penuh kesombongan. Bahkan Saintes dan Saint of Flame Palace dikalahkan. Saya ingin tahu apakah ada anak muda luar biasa lainnya dari Flame Palace. Mo Wuxi mengalihkan pandangannya ke murid-murid Istana Api dengan mencibir. Akhirnya, dia melihat keempat tetua di lapangan. Tetua, mengingat kekuatan murid-muridmu, bagaimana Istana Api bisa layak untuk gadis yang disukai oleh Tuhan ini? Menisik, Wuxi ini benar-benar pembual. Dia meminta kematian. Itu hanya menganggap para murid Istana Api sebagai sampah. Itu benar. Wang Xian memandang Mo Wuxi dengan puas. Berbicara tentang memamerkan, Mo Wuxi masih sangat pandai dalam hal itu. Dia melirik Saintes dan Sein yang terluka sebelum dia mencibir. Dia menoleh ke tetua Istana Api. Tetua, karena siapapun bisa mengalahkan Saintes dan Saint of Flame Palace, saya pikir Anda bisa melupakan pernikahan ini. Karena orang suci dan orang sucimu ternyata seperti ini, keturunan manapun dari anggota berpangkat tinggi itu, apakah dia pantas mendapatkannya? Wang Xian mencemooh dan mencibir pada mereka. Orang yang mempermalukan orang lain juga bisa dipermalukan. Karena Flame Palace ingin memamerkan kekuatan generasi muda mereka, maka mereka hanya akan mengalahkan Sein dan Saintes. Baris, apakah Anda pantas? Bergema di seluruh lapangan. Semua orang tercengang saat mereka menoleh ke Wang Xian dan Istana Api. Apakah Anda layak? Ini telah mempermalukan anggota Istana Api. Kamu tidak pantas. Saat ini, Mo Wuxi yang berdiri di tengah lapangan membuat pernyataan yang mengejutkan. Ucapannya sepertinya merupakan jawaban atas pertanyaan Wang Xian. Setelah itu, dia berjalan ke arah Xiao Yu dan melakukan sesuatu yang membuat kerumunan menjadi acak-acakan. Mo Wuxi berlutut di depan Xiao Yu. Dengan kepala tertunduk sedikit, dia berkata, "Orang suci, jika ada sesuatu yang Wuxi bisa lakukan untuk membantumu di masa depan, tolong beri aku perintahmu." Gemuruh. Semua orang di lapangan memandang mereka dengan tak percaya. Yang disukai oleh para dewa, Wuxi, mempertanyakan apakah Flame Palace pantas mendapatkan seorang gadis seperti Xiao Yu. Miracle Dr. Wang mempertanyakan apakah Flame Palace layak untuk Xiao Yu. Juga, putra surga yang bangga, Wuxi, berlutut dengan hormat di depan Saintes of the Thistles and Thorns Sekte seperti seorang pelayan. Ini, bersama-sama, ini sama dengan mempertanyakan secara terbuka apakah Istana Api memenuhi syarat untuk dicocokkan dengan Saintes of the Thistles and Thorns Sect. Sebuah tamparan keras ke wajah mereka. Beberapa waktu yang lalu, Istana Api mengumumkan dengan dominasi pernikahan Saintes of the Thistles dan Sekte Duri dengan orang bodoh dari Istana Api. Saat berikutnya, seorang dokter ajaib dan putra surga yang bangga mempertanyakan kualifikasi mereka melalui pertunjukan kekuatan. Apakah kalian pantas untuknya? Apakah Anda layak? Seluruh lapangan menjadi tenang. Pada saat ini, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Keempat tetua Istana Api di tengah lapangan terkejut dan berdiri dengan dingin. Gemuruh. Api yang kuat berkobar dari kuali besar di belakang mereka saat suara api menyala bergema di lapangan. Mata mereka berangsur-angsur tertuju pada Wang Xian dan Mo Wuxi. Dokter ajaib Wang dari River Town. Pada saat ini, seorang pria parubaya, yang mengenakan pakaian dengan sulaman gunung besar di atasnya, menatap Wang Xian dengan sepenuh hati dari sudut lapangan. Itu semua karena dia, Sekte Ling Yue kita menderita kerugian yang sangat besar. Kata pria parubaya itu kepada pria tua di sampingnya. Pria tua itu menganggukkan kepalanya saat matanya menjadi dingin. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke arah Mo Wuxi yang ada di lapangan. Orang menyebalkan ini jelas membela Miracle Dr. Wang. Dalam hal itu,
Bibir pria tua itu perlahan melengkung menjadi seringai. Karena Sekte Ling Yue sangat bermusuhan dengan Miracle Dr. Wang, dia mungkin juga mendapatkan buku bagus dari Flame Palace saat ini. Pria tua itu melangkah maju dan berteriak, "Orang menyebalkan, beraninya kamu begitu berani ke Sekte Suci, Istana Api. Apakah Anda mengejar kematian? Apakah Anda mengejar kematian?" Suara lelaki tua itu memecah kesunyian di lapangan dan bergema di telinga orang banyak. Hah, suara ini, itulah aura ahli bawaan. Saat lelaki tua itu membuka mulutnya, semua orang terkejut dan menoleh dengan cepat. Itu adalah pemimpin sekte dari Sekte Ling Yue. Sekte Ling Yue, apakah dia? Seorang lelaki tua berjalan menuju tengah lapangan di tengah tatapan dari kerumunan. Dia menatap Mo Wuxi dengan dingin. Kerumunan sedikit terkejut dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Pemimpin sekte dari Sekte Ling Yue berniat untuk melawan Mo Wuxi. Sebagai sekte suci, tetua Istana Api tidak dapat bertindak sesuai keinginan mereka ketika Mo Wuxi mengalahkan orang suci dan orang suci mereka. Jika mereka melakukannya, Istana Api akan menyandang nama pengganggu dan orang yang tidak mengikuti adat dan aturan. Meskipun Mo Wuxi arogan, tantangannya kepada Saint dan Saintess of the Flame Palace adalah resmi. Istana Api tidak mungkin membunuhnya hanya karena dia mengalahkan orang suci dan orang suci dari Istana Api. Sebagai sekte suci baru, mereka harus memperhatikan reputasi mereka. Namun, bahkan jika Flame Palace sendiri tidak dapat bertindak, itu tidak berarti orang lain tidak dapat bertindak atas nama mereka. Pemimpin sekte dari Sekte Ling Yue berusaha untuk mendapatkan buku-buku bagus dari Istana Api. Melihat pemimpin sekte dari Sekte Ling Yue yang mendekat, keempat tetua Istana Api mengungkapkan ekspresi puas. Sebagai sekte suci, akan ada saatnya mereka tidak harus menangani beberapa masalah sendiri karena orang lain akan secara sukarela melakukannya untuk mereka. Orang menyebalkan, kamu pasti sangat ingin mati karena begitu sombong ke Istana Api. Saya beri waktu 3 menit. Tersesat atau mati. Pemimpin sekte menatap Mo Wuxi saat dia berbicara tanpa emosi. Pada saat yang sama, dia mengirim aura ahli bawaan ke arah Mo Wuxi secara langsung. Mo Wuxi terkejut. Dia menutupi dirinya dengan aura jahat saat dia mencoba menahan aura pemimpin sekte dari Sekte Ling Yue. Ini jika Wuxi masih memilih untuk bertindak gegabah, kemungkinan besar dia akan dibunuh. Dia terlalu sombong. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika Istana Api tidak bertindak, akan ada orang yang melompat keluar untuk memberi pelajaran pada Wuxi. Meskipun awalnya mereka sedikit terkejut dengan Wuxi, mereka tidak terlalu terkejut melihat ahli bawaan yang menargetkan Mo Wuxi. Beraninya kau begitu sombong di wilayah Istana Api kita. Bahkan jika kami tidak melakukan apa-apa, orang lain akan maju untuk menjatuhkanmu. Ketika sekelompok murid Istana Api melihat seorang ahli bawaan melangkah maju untuk menargetkan Mo Wuxi, mereka tersenyum sombong. Mereka tidak membutuhkan tetua untuk melakukan apapun dan secara alami akan ada ahli yang akan turun tangan. Semua orang memandang Mo Wuxi yang berada di tengah lapangan. Pada saat ini, dia mungkin tidak bisa menjadi sombong. Dia hanya junior. Sebagai seorang ahli bawaan sejak lahir, mengapa kamu begitu perhitungan? Namun, saat semua orang berpikir bahwa pemimpin sekte dari Sekte Ling Yue akan bertindak untuk menekan Mo Wuxi, sebuah suara dingin terdengar. Aura tak terlihat memblokir tekanan menyesakkan dari ahli bawaan dari Sekte Ling Yue secara langsung. Apa? Seorang ahli bawaan? Ada ahli bawaan yang ingin membela Wuxi? Apakah ini konfrontasi terbuka dengan Istana Api? Semua orang terkejut dan segera menoleh. Di sudut tempat orang-orang dari Flow City berkumpul, seorang pria parubaya memegang pedang panjang di tangannya, rambutnya menutupi wajahnya. Maniak Ji. Kerumunan tercengang dan begitu pula pemimpin sekte dari Sekte Ling Yue. Dia menatap tajam ke arahnya saat ekspresinya berubah serius. Maniak Ji. Para sesepuh dan murid Istana Api memandang dengan dingin. Maniak Ji dari Flow City. Pemimpin sekte dari Sekte Ling Yue menatapnya dengan tajam dan mencaci. Ini adalah masalah Sekte Ling Yue. Anda tidak bisa menghentikan saya. Saya ingin mencobanya. Tiba-tiba, suara tanpa emosi terdengar dari kerumunan. Aura yang kuat menyapu pemimpin Sekte Ling Yue sekte secara langsung. Aura mendekat yang kuat mengejutkan pemimpin sekte dari Sekte Ling Yue. Apa? Semua orang di kerumunan segera melihat ke atas. Itu adalah pria parubaya lainnya yang berdiri di samping Sekte Onak dan Duri. Dia menatap tajam pada pemimpin sekte dari Sekte Ling Yue. Kembalilah ke sektemu. Kalau tidak, Sekte Ling Yue tidak akan memiliki satu hari pun yang damai. Pria parubaya itu tidak lain adalah Mo Yuan, yang menuntut dengan dingin. F. Cek. Dua ahli bawaan yang menakutkan.
Apa yang dia coba lakukan? Menantang Istana Api secara terbuka. Ya Tuhan, ada 2 ahli bawaan sekarang. Ini terlalu menakutkan. Pemimpin sekte dari sekte Ling Yue mencoba untuk menekan putra surga yang sombong, Wu Shi. Yang mengejutkannya, 2 ahli bawaan melangkah maju untuk melindunginya. Penampilan yang mendominasi. Siapa pria parubaya yang berdiri di samping sekte Onak dan Duri? Apa aura mengerikan yang dia miliki? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang ahli bawaan seperti itu? Kerumunan di sekitarnya terkejut menyaksikan perkembangan acara. Sekte pemimpin sekte Ling Yue memperingatkan Wu Shi, pahlawan muda yang luar biasa, tersesat dalam waktu 3 menit atau mati. Kemudian, 2 pakar bawaan segera muncul. Maniak Ji, yang memiliki kekuatan untuk memusnahkan kekuatan kelas 1 sendirian, muncul. Seorang pria parubaya tak dikenal yang menunjukkan penampilan mendominasi dengan nada suara yang sama. Dia hanya berkata, kembalilah ke sekte Anda. Kalau tidak, sekte Ling Yue tidak akan memiliki 1 hari pun yang damai. Sombong secara maksimal, ekspresi pemimpin sekte Ling Yue sekte langsung berubah menjadi keji. Dengan ekspresi gelap, dia menatap Mo Yuan yang memiliki tatapan membunuh padanya. 2 pakar bawaan, salah satunya adalah maniak Ji yang kejam sekaligus benar. Yang lainnya adalah seorang pria parubaya yang menyatakan sekte Ling Yue tidak akan memiliki 1 hari pun yang damai. Pemimpin sekte dari Ling Yue sekte tidak berani mengambil apa yang dikatakan oleh 2 pakar bawaan sebagai lelucon. Oleh karena itu, dia sangat malu karena terjebak dalam posisi yang sulit. Yang sulit. Dengan tatapan cemberut, dia mengalihkan pandangannya ke maniak Ji dan Mo Yuan, lalu ke sekitarnya. Kecuali pakar bawaan lain membantunya saat ini, dia harus mengertakkan gigi dan enyahlah. Dia melihat semua pakar bawaan dari pasukan kelas 1 dan akhirnya berhenti di teman baiknya. Feng Yang Lai, pemimpin keluarga Feng Yang. Selama dia mendapat bantuan teman baiknya saat ini, dan dukungan dari Istana Api, jadi bagaimana jika itu adalah 2 pakar bawaan? Feng Yang Lai, yang berdiri di bawah panggung, merasakan tatapan dari pemimpin sekte dari sekte Ling Yue. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia menganggukkan kepalanya perlahan. Jika dia melangkah maju pada saat ini, dia akan berteman dengan Istana Api dan Sekte Suci. Apa, tidak ada 1 hari pun yang damai? Hehe, apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk melakukannya pada Sekte Ling Yue? Feng Yang Lai memegang pedang dan berjalan perlahan. Pakar bawaan lainnya, apakah ini akan menjadi pertempuran antara pakar bawaan? Astaga, pemimpin keluarga Feng yang ada di sini. Pakar bawaan lainnya. Hiak-hiak, seluruh alun-alun yang sunyi dipenuhi dengan suara Feng Yang Lai. Pakar bawaan lainnya, satu lagi. Lupakan orang lain. Barisannya saja sudah cukup bagus untuk menggetarkan siapapun. Namun, Feng Yang Lai yang melangkah maju tiba-tiba membeku. Dia mendengar suara yang familiar. Suara yang bisa membuatnya gemetar. Hiak? Hiak dengan aksen asing itu mengganggu telinganya, tetapi pada saat yang sama, itu meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Tubuhnya membeku saat dia mengintip ke kiri. Dia melihat orang asing dengan tuxedo merah menatapnya dengan dingin, menjilat bibirnya. Melihat ini, dia tidak yakin apakah dia harus bersumpah. Orang pembawa sial, apa mereka dari geng yang sama? Feng Yang Lai mengalami perubahan drastis pada ekspresinya. 3 pakar bawaan. Fuka, ketiga pakar bawaan ini jelas dari geng. Fuka, keluarga Feng Yang bukanlah Istana Api. 3 pakar bawaan tidak hanya dapat memusnahkan keluarga Feng Yang tetapi juga Sekte Ling Yue. Itu adalah sepotong kue untuk mereka. Apakah layak untuk menjilat Istana Api dan menyinggung ketiga pakar bawaan? Fu Raja tidak. Feng Yang Lai membeku tiba-tiba saat ia memiliki ekspresi campuran. Pemimpin Sekte Ling Yue Sekte di tengah sedikit tertegun saat dia melihat Feng Yang Lai dengan ketakutan. Semua orang menatap Feng Yang Lai dengan pertanyaan. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia berhenti di tengah jalan? Memamerkannya. Mengapa Anda berhenti menjadi pamer? Hehe. Feng Yang Lai memasang ekspresi berbeda. Dia berputar, tampak canggung namun sopan saat dia menuju ke posisi semula. Seperti itu, serangkaian tindakan Feng Yang Lai mengejutkan semua orang di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dimaksud dengan pakar bawaan ini? Semua orang terkejut. Dia bertanya apakah menurut mereka memenuhi syarat untuk membawa kekacauan ke Sekte Ling Yue. Lalu dia kembali. Apa-apaan itu? Apa yang sedang terjadi? Apa yang dilakukan pemimpin keluarga Feng Yang ini? Kenapa dia tiba-tiba mundur? Saya tidak punya ide. Tindakannya membingungkan. Kami tidak bisa menebak pemikiran dari pakar bawaan. Kerumunan berkomentar dengan takjub. Namun,
Pemimpin Sekte Lingyue Sekte memiliki perubahan dramatis dalam ekspresinya di atas panggung. Dia mendapati dirinya dalam posisi yang sulit ketika dia melihat kedua pakar bawaan yang balas menatapnya. Bam, mundur, semuanya. Apakah Anda mencari malapetaka Anda sendiri untuk mencari masalah di wilayah kami? Ketika Penatua Liu melihat situasi seperti itu, dia membanting tangannya ke kursinya dengan ekspresi keji dan berteriak dengan suara rendah. Dia menyapu pandangan dinginnya ke maniak Ji dan Mo Yuan. Ya, Penatua Liu. Pemimpin Sekte Lingyue Sekte merasa lega saat dia dengan cepat menjawab. Penatua Liu memandang Wang Xian dengan acuh tak acuh. Dia mengamati orang-orang di sekitarnya dengan ekspresi muram. Para tetua Istana Api dapat mengetahui bahwa maniak Ji dan pria parubaya di samping Sekte Onak dan Duri ada di sini karena Miracle Dr. Wang. Beraninya kau mempermalukan Istana Api. Beberapa tetua Istana Api terlihat tidak ramah. Salah satu dari mereka melirik Seng Hua di samping. Hehe, Seng Hua mengungkapkan senyum tipis di wajahnya saat dia berdiri perlahan dan berjalan ke titik tengah. Perhatiannya tertuju pada Wang Xian. Aku sudah lama mendengar namamu, Miracle Dr. Wang. Saya pikir kita bisa menjadi teman dari sekte yang sama dan bertukar keterampilan medis kita. Tidak pernah saya berharap Anda akan menolak undangan. Saya kira saya hanya dapat menggunakan kesempatan ini untuk belajar dari Anda. Seng Hua berbicara kepada Wang Xian dengan wajah berseri-seri. Saya juga ingin melihat apakah Miracle Dr. Wang memenuhi namanya sebagai Miracle Dr. Muda. Ini, cara Miracle Dr. Wang menyerahkan Flame Palace ini jelas membuat marah. Oleh karena itu, mereka akan memberinya pelajaran. Itu benar. Lagi pula, mereka tidak bisa dipermalukan sebagai sekte suci. Mereka harus mengembalikan martabat mereka. Dokter ajaib Seng Hua terkenal di luar negeri. Saya bertanya-tanya bagaimana dia akan melakukannya. Semua orang merasa semuanya mengesankan saat mereka menonton dengan tenang. Dampak yang mereka dapatkan hari ini sangat luar biasa. Seng Hua, lelaki tua murahan itu. Miracle Dr. Bloodman menatap belati ke arah Seng Hua saat dia berbisik. Hah, apakah kamu kenal dia? Tanya Sun Lingxiu, menatapnya. Iya, dia adalah seorang cabul, bodoh amat dia mencuri seorang wanita dariku dan bahkan menceramahiku. Miracle Dr. Bloodman memelototinya dan berkata dengan dingin, tapi Tuan, kekuatanku telah meningkat pesat. Saya tidak takut pada Seng Hua sekarang. Benar-benar, Sun Lingxiu tersenyum. Dulu saya takut dengan Pak Tua murahan ini. Tapi sekarang, aku tidak. Xiao Hong menepuk dadanya dan bertindak seolah-olah dia tangguh. Lanjutkan, Sun Lingxiu berkata tanpa ekspresi. Ya Tuan, hari ini, aku akan bermain bagus dengan pria tua murahan itu. Miracle Dr. Bloodman sangat gembira saat dia menatap Seng Hua dan terkekeh. Seng Hua, kamu orang tua murahan. Beraninya kau menantang teman masterku dalam keterampilan medis. Saya pikir saya akan menjadi orang terbaik untuk melakukannya. Sama seperti ketika Seng Hua menatap belati ke arah Wang Xian, bahasa Mandarin yang pecah dari dokter darah ajaib terdengar lagi. Arogan seperti biasa, rusak seperti biasa, orang pembawa sial, mereka benar-benar. Saat suara arogan terdengar, mulut Feng Yanglai sedikit berkedut. Wajahnya menjadi gelap saat melihat pria parubaya dengan tuxedo merah cerah. Meskipun tindakannya sebelumnya sedikit memalukan, dia merasa keputusannya sangat brilian ketika mendengar suara arogan ini. Orang-orang ini memang bersama. Siapa orang asing itu? Kenapa dia begitu sombong? Sungguh pria yang sombong. Namun, ungkapan orang tua murahan dan orang tua ini menjadi sangat lucu dalam nadanya. Siapa pria parubaya dengan tuxedo merah itu? Bagaimana mungkin dia masih begitu sombong kepada dokter ajaib Seng Hua? Kerumunan di sekitarnya tampak kaget pada Miracle Dr. Bloodman yang melangkah maju. Beraninya kamu berbicara seperti ini kepada dokter keajaiban Istana Api. Kamu pasti mencari kematian. Seorang petugas dari Flame Palace memandang Miracle Dr. Bloodman dan mencaci. Hehe, Miracle Dr. Bloodman tidak memperhatikan petugas dan hanya menatap Seng Hua. Pria tua, tidak melakukannya dengan baik di Eropa. Mengapa kamu di sini? Oh, manusia berdarah kecil. Setelah mendengar Miracle Dr. Bloodman memanggilnya orang tua, Miracle Dr. Seng Hua jelas tidak senang. Dia menatap tajam ke arah Miracle Dr. Bloodman saat dia berkomentar dengan jijik. Hehe, Anda sebaiknya berhati-hati saat berbicara. Saya telah mencapai alam pangeran sekarang dan orang tua seperti Anda tidak setingkat dengan saya lagi. Miracle Dr. Bloodman menatapnya dengan jijik sebelum menambahkan, mari bersaing dengan teknik medis. Biarkan saya melihat apa yang Anda mampu lakukan. Pangeran Alam, Seng Hua menyipitkan matanya saat mendengarnya. Meskipun dia sedikit terkejut,
dia tetap berkata dengan dingin, apakah kamu ingin aku memurnikanmu? Hahaha, Pak Tua, apakah Anda pikir saya, manusia darah dokter ajaib, masih sama seperti sebelumnya? Mengapa kita tidak melawannya? Miracle Dr. Bloodman tersenyum malu-malu tetapi lambat laun menahan senyumnya. Di tuxedo merahnya, darah hitam dan kental mulai beredar. Aroma darah dan aura mengamuk terpancar dari tubuhnya. Untuk pembudidaya darah dan pembudidaya ringan seperti kami, kekuatan juga mewakili tingkat teknik medis kami. Hehe, darahku yang mengamuk membuatku sangat bersemangat sekarang. Hehehehe, Miracle Dr. Bloodman mengangkat kepalanya perlahan. Yang mengejutkan orang banyak, sepasang sayap berwarna merah darah muncul di belakangnya. Ini melambangkan kekuatan seorang ahli Pangeran Rilem dan keberadaan yang sangat mulia. Datang-datang, sejak saya telah maju ke Prince Rilem, saya belum pernah mengalami pertempuran yang membuat saya gemetar. Darahku sekarang mengamuk dan memanggilmu. Hehehehe, Miracle Dr. Bloodman tertawa histeris. Dari dia, getaran tak terkalahkan mulai terbentuk di sekelilingnya. Sayap darah iblisnya memanjang di belakangnya saat aroma darah menutupi dirinya. Miracle Dr. Bloodman telah berubah menjadi merah sepenuhnya. Matanya bahkan bersinar dalam cahaya merah darah dan dua taring besar terlihat dari mulutnya. Aura yang mengerikan. Ini adalah vampir dari Eropa. Dia adalah vampir Pangeran Rilem. Ya Tuhan, sungguh aura yang menakutkan. Dia terlalu kuat. Mundur, mundur. Kerumunan itu terkejut. Aura menyesakkan yang ditunjukkan oleh Miracle Dr. Bloodman membuat para pemimpin sekte dan kepala keluarga dari berbagai pasukan kelas 1 merinding. Para ahli bawaan itu menatap dengan ketakutan pada Miracle Dr. Bloodman, yang mengepakkan sayap darahnya. Terlalu kuat. Dia terlalu kuat. Saya sangat senang saya tidak main-main dengan dia sebelumnya. Feng Yang Lai memandang Miracle Dr. Bloodman yang melayang di udara dan jantungnya berdebar kencang. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Miracle Dr. Bloodman pada saat ini bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Feng Yang Lai yakin akan sulit baginya untuk melarikan diri jika mereka pernah bertarung. Vampir ini. Keempat tetua Istana Api, yang duduk di lokasi pusat, tercengang. Pakar bawaan dapat dibedakan dengan kecakapan pertempuran mereka dan dapat dipisahkan menjadi 4 tingkatan. Keempat tingkatan itu adalah bawaan eksplorasi, bawaan penguasaan kecil, bawaan penguasaan hebat, dan bawaan puncak. Mereka berempat memiliki tingkat kekuatan seorang ahli Inborn Small Mastery Inborn. Bersama dengan Art of Cultivation of the Flame Palace yang unik, mereka bisa bertarung dengan ahli Great Mastery Inborn. Namun, Miracle Dr. Bloodman membuat hati mereka menggigil ketakutan. Mereka berempat saling bertukar pandang saat ketakutan mencengkeram mereka. Aku tidak menyangka seorang pria berdarah kecil bisa meningkat sejauh ini. Seng Hua tampak kaget pada Miracle Dr. Bloodman di udara. Aku bisa menghancurkanmu dengan mudah di masa lalu dan aku masih bisa melakukannya sekarang. Kami adalah musuh alamimu. Ekspresi Seng Hua murung. Melambaikan tangannya, tongkat muncul di tangannya. Dia memegang tongkat dengan kedua tangannya dan energi atribut cahaya yang padat terpancar dari tubuhnya. Cahaya, terangi. Sepasang sayap yang terbuat dari energi cahaya muncul di belakang dokter ajaib Seng Hua. Dia memiliki cahaya suci di sekelilingnya dan tampak seperti malaikat dalam legenda. Cahaya pasti akan memusnahkan kegelapan. Dokter ajaib Seng Hua memegang tongkat di tangannya saat dia perlahan-lahan melayang ke arah manusia darah dokter ajaib. Hehe, kegelapan sudah turun. Membawa aura berdarahnya, Miracle Dr. Bloodman menyerbu ke arah Miracle Dr. Seng Hua secara langsung. Mati. Tebasan suci. Pada saat ini, Dokter Ajaib Seng Hua memiliki pandangan yang mengesankan padanya. Energi cahaya di sekelilingnya menutupi detail wajahnya, membuatnya terlihat sedikit lebih suci. Dia melambaikan tongkat di tangannya dan tebasan berbentuk salib terbang menuju Miracle Dr. Bloodman. Darahku mengamuk. Miracle Dr. Bloodman merentangkan tangannya. Darah segar yang kental mengelilinginya saat dia merobek tebasan berbentuk salib. Hah! Namun, saat tebasan berbentuk salib mengenai tangannya, itu secara misterius masuk ke dalam tubuh manusia darah dokter ajaib. Ini sedikit mengejutkannya. Yang mengejutkan, dia merasakan darahnya menjadi sangat bersemangat ketika energi cahaya masuk ke dalam tubuhnya. Seolah-olah mereka bersorak. Ini. Miracle Dr. Bloodman sangat senang. Cahaya selalu menjadi lawan melawan pembudidaya darah. Namun, dia tidak lagi terpengaruh oleh light. Selain itu, dia merasakan perasaan hangat saat cahaya mendarat di atasnya. Hehe. Miracle Dr. Bloodman mulai tertawa histeris. Tuanku memang luar biasa. Hahaha. Dia berteriak kegirangan saat dia menatap tajam ke arah Seng Hua.
Orang tua, rasakan kekuatan kegelapan. Menggerakkan tubuhnya, dia menyerbu ke arah Seng Hua dengan kecepatan yang mencengangkan. Di udara, Miracle Dr. Bloodman tampak seperti tirai yang terbuat dari darah yang turun ke arah Seng Hua. Kegelapan akan mengusir cahaya. Dokter ajaib Seng Hua tidak tergerak. Kekuatan cahaya selalu menjadi lawan yang baik melawan pembudidaya darah. Bahkan jika tingkat kultivasi manusia darah dokter ajaib telah mencapai tingkat pangeran, itu masih akan sangat efektif. Dia memegang tongkatnya dengan kedua tangan saat dia meneriakkan, penerangan cahaya suci. Memotong. Sinar menyilaukan muncul di depannya. Cahaya putih pekat itu seperti matahari siang hari yang menyelimuti manusia darah dokter ajaib yang mendekat. Saya bangkit dari kegelapan tetapi saya bersukaria dalam cahaya. Miracle Dr. Bloodman membuka sayap darahnya saat dia masuk ke Holy Ray Illumination. Konyol, melihat manusia darah ajaib menyerang secara langsung, Seng Hua berkomentar dengan jijik. Hehe, kamu yang bodoh. Sampah. Anda berani bermain pahlawan di sini hanya dengan tingkat kekuatan ini. Seorang dokter ajaib dari pasukan kelas kaisar ada di level ini. 1. Vulgaritas dan hinaan terdengar saat ini, mengejutkan semua orang. Catatan akhir. 1. Kekuatan kelas kaisar setara dengan kekuatan kelas suci di Eropa. 250.